Sumenep merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah Indonesia. Kata Sumenep atau dalam penyebutan bahasa Madura adalah Songenep sebenarnya berasal dari bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno yang bila diterjemahkan mempunyai makna. Kata sung berarti sebuah cengkungan atau lembah dan kata enep berarti endapan yang tenang. Jadi kata Sungenep mempunyai arti lembah atau cekungan yang tenang. Kabupaten Sumenep berada di bagian sebelah timur laut Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Tepatnya di ujung paling timur Pulau Garam Madura. Kabupaten ini memiliki luasan sekitar 2093 km persegi. Di sebelah selatannya berbatasan dengan Selat Madura. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan. Sebelah timur pulau ini berbatasan dengan Laut Jawa dan juga Laut Flores. Semenjak dibukanya Jembatan Nasional Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura, pada tahun 2009 ini kini potensi Pulau Madura mulai banyak mendapatkan perhatian, terutama potensi Kabupaten Sumenep yang memiliki banyak sekali kekayaan, baik kekayaan hasil alam maupun kekayaan potensi wisata berupa potensi wisata alam, wisata seni dan budaya, wisata religi, wisata kesehatan, maupun wisata sejarah. Banyak kerajaan yang pernah berdiri di Jawa Timur, namun satu-satunya bangunan keraton kerajaan yang masih ada di provinsi ini hanyalah bangunan Keraton Sumenep, yang sampai hari ini keberadaannya masih terjaga dan berdiri megah di tengah-tengah pusat kota Sumenep. Bangunan Keraton Sumenep didirikan oleh Panembahan Sumala pada tahun 1762 Masehi. Arsitektural bangunan keraton ini merupakan perpaduan antara gaya arsitektur Islam, Eropa, Jawa, dan juga Cina. Gaya Eropa tampak pada pilar-pilar maupun lekuk ornamennya, sedangkan gaya Cina terlihat pada ukiran-ukiran dan berbagai ornamen yang menghiasi keraton. Memang, salah seorang arsitek pembangunan keraton ini adalah pria berkebangsaan Cina bernama Lau Piangou. Berbagai perpaduan corak unsur arsitektur asing di bangunan kerajaan Sumenep menunjukkan bahwa Pulau Madura, khususnya Sumenep, sangat terbuka pada alkulturasi berbagai budaya. Keterbukaan dan kesediaan menerima perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan Sumenep di masa silam mampu tampil sebagai salah satu kerajaan terpenting di Nusantara. Keraton Sumenep dulu merupakan tempat kediaman para adipati atau raja-raja, selain sebagai tempat untuk menjalankan roda pemerintahan. Bangunan keraton yang masih utuh sampai saat ini adalah bangunan yang dibangun oleh Gusti Raden Ayu Tirtonegoro R. Rasmana, yaitu Kepala Pemerintahan Sumenep ke-30. Di dalam bangunan keraton, yang saat ini sudah difungsikan sebagai museum, semenjak 9 Maret 1965 ini, kita dapat memelihara beragam koleksi menarik, mulai dari ruangan dan juga tempat tidur milik raja beserta keluarga kerajaan. Berbagai perabotan dan peralatan rumah tangga, serta peralatan pribadi anggota keluarga kerajaan, koleksi keramik dari dinasti Ming, naskah-naskah kuno, koleksi beraneka ragam senjata seperti keris, tombak, pedang, meriam, serta beberapa koleksi arca yang menunjukkan adanya pengaruh budaya Hindu di budaya rakyat Sumenep pada masa silam. Di bangunan lain yang terdapat di area Museum Keraton ini, kita bisa menyaksikan dua buah kereta, yaitu kereta kencana kerajaan dan kereta kuda pemberian Ratu Kerajaan Inggris yang dihadiahkan kepada Sultan Abdurrahman Pakunataningrat. Selain itu, kita bisa melihat koleksi berbagai barang antik kerajaan berupa kursi pertemuan, plakat yang melambangkan perdamaian, serta kerjasama antara masyarakat Madura dengan pihak Eropa, Cina dan Islam, serta juga sebuah Al-Quran raksasa dengan panjang 3 meter dan lebar 4 meter dan juga memiliki berat dari 500 kg yang ditulis tangan di atas lembaran-lembaran kertas panurangan dengan sampul terbuat dari kulit. Selain itu,
Di bagian lain area Keraton Sumeneb ini, kita juga bisa mengunjungi Taman Sari, yaitu taman yang asri dan kolam pemandian, yang dahulunya merupakan tempat mandi bagi permaisuri dan putri-putri raja. Di depan Taman Sari berdiri megah sebuah bangunan gerbang yang disebut Labang Mesem, yang merupakan pintu gerbang utama untuk memasuki kawasan keraton. Kata labang berarti lawang atau pintu, sementara kata mesem berarti senyum. Gerbang Labang Mesem dan filosofinya ini menjadi sebuah perlambang keramah tamahan yang dimiliki masyarakat Madura. Keberadaan bangunan Keraton Sumeneb yang memperlihatkan corak perpaduan arsitektur budaya Cina, Eropa dan Islam ini juga tercermin kuat di bangunan sejarah lainnya yang memiliki nilai historis yang sangat penting bagi masyarakat Sumeneb, yaitu Asta Tinggi. Asta Tinggi atau dalam bahasa Madura dibaca Asta Tenggih. Asta berarti pemakaman dan Tenggih berarti letaknya di lokasi dataran tinggi. Asta Tenggih juga dikenal dengan sebutan lain, yaitu Asta Raje atau Asta Pangraje, yang berarti tempat pemakaman bagi raja, keluarga kerajaan, pejabat, maupun para pembesar dari kerajaan Sumeneb. Kompleks pemakaman Asta Tinggi ini dibangun pada tahun 1644 Masehi, setelah masuknya agama Islam ke Sumeneb. Asta Tinggi terletak di Desa Kebon Agung, Kabupaten Sumeneb. Tidak jauh dari pusat kota Sumeneb, hanya berjarak sekitar 2,5 km ke arah barat laut di daerah perbukitan yang memiliki udara cukup sejuk. Arsitektur dan ornamen-ornamen yang terdapat di Asta Tinggi merupakan perpaduan ciri khas unik dari berbagai kebudayaan. Ada hiasan atau ornamen yang mengandung unsur Eropa, Cina, Hindu Jawa, dan Islam yang berciri khas Madura sendiri, termasuk terlihat pada bentuk gapura sebelum memasuki Asta Tinggi. Kata gapura sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu gafura, yang berarti pengampunan. Demikian pula pada bangunan kubah makam yang sangat dipengaruhi gaya arsitektur klasik Eropa Arab, yang juga dilengkapi dengan ukiran yang banyak dipengaruhi oleh unsur kebudayaan Cina. Sampai hari ini, Asta Tinggi setiap harinya selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah maupun wisatawan-wisatawan lokal dan mancanegara yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang jejak lintasan historis kekayaan sejarah dan kebudayaan Sumeneb. Masih mengenai akulturasi budaya yang menjadi ciri khas keterbukaan masyarakat Sumeneb, yang diselaraskan dengan perkembangan agama Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Madura. Di pusat kota Sumeneb terdapat Masjid Jami atau Masjid Agung Sumeneb. Gapura pintu gerbang utama masjid dibangun mirip kelenteng dengan nuansa budaya Cina. Kubah kecil di puncak bangunan, di kanan dan kiri halaman masjid mewakili arsitektural Arab Persia. Ornamen ukiran dengan warna-warna menyala menggambarkan corak bangunan India, Gujarat, dan Cina. Demikian pula pada bagian mihrab yang dilapisi oleh keramik Cina. Sedangkan bangunan bersusun dengan puncak bagian atas menjulang tinggi mengingatkan bentuk-bentuk candi yang menjadi warisan dan ciri khas Jawa yang dipengaruhi oleh budaya Hindu. Kekayaan kebudayaan Sumeneb tercermin pula pada berbagai ragam seni tradisi, seperti pada tari-tarian tradisional yang memperlihatkan gerakan-gerakan dinamis, juga pada kesenian saronen yang dimainkan oleh para lelaki dengan kostum berwarna-warni dan biasanya menjadi pengiring dalam kegiatan-kegiatan karapan sapi. Kesenian saronen memadukan antara musik tradisional yang rancak dan gerakan-gerakan tarian. Kekayaan budaya masyarakat Sumeneb yang lain yaitu kerajinan keris yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman kerajaan. Di Kabupaten Sumeneb terdapat lebih dari 600 orang pengrajin dan empuk keris yang tersebar di 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Saronggi, Lenteng, dan Bluto. Jumlah pengrajin ini merupakan jumlah pengrajin terbanyak di Indonesia, bahkan di dunia. Jenis keris yang dibuat di Kabupaten Sumeneb memiliki 2 jenis fungsi, yaitu keris untuk hiasan dan keris bertuah. Harga sebuah keris juga sangat bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah
sampai harga ratusan juta rupiah. Karena keunikan itulah, maka UNESCO sebagai salah satu organisasi di Persatuan Bangsa-Bangsa pada tanggal 25 November tahun 2005 telah menetapkan keris sebagai The Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity, yang menyatakan bahwa keris sifatnya bukan saja sebagai bendawi atau kebendaan, tetapi juga sangat terkait erat dengan cerita turun-temurun, sejarah, simbolisme, filosofi, serta berbagai aspek seni dan teknologi. Kabupaten Sumeneb terkenal dengan sentra industri batik tulis tradisional Madura. Di sentra ini dapat disaksikan proses pembuatan batik tulis dengan teknik dan juga motif tradisional yang khas. Pembuatan satu potong kain batik berukuran 1,5 meter hingga 2,4 meter memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Proses pembuatannya dimulai dengan menulisi atau menggambar motif batik dengan malam. Kemudian dilakukan proses pewarnaan, setelah itu dikeringkan dan juga siap untuk dipasarkan. Seni kerajinan lain yang dimiliki oleh Kabupaten Sumeneb adalah kerajinan ukiran kayu. Kerajinan ukiran kayu Sumeneb ini berpusat di Desa Karduluk, Kecamatan Peragaan, dan di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb. Di sentra industri ukiran kayu Sumeneb, wisatawan bisa melihat berbagai proses dalam pembuatan produk ukiran, mulai dari proses pemotongan pola ukiran dengan mesin gergaji, sampai proses mengukir manual dengan pahat dan tatah. Hasil produk kerajinan ukiran kayu Sumeneb ini juga telah diminati oleh pembeli dari berbagai daerah di Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri. Wisata alam merupakan primadona wisata di Kabupaten Sumeneb. Salah satunya adalah Pantai Lombang, atau dalam bahasa Madura dibaca Lombeng, yang terletak di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, sekitar 27,8 km dari pusat kota Sumeneb ke arah timur laut. Pantai ini sangat istimewa. Selain memiliki garis bentang pantai yang panjang mencapai sekitar 20 km, ombak di Pantai Lombang relatif kecil dan lautnya juga tidak terlalu dalam, hanya sampai radius 1 km dari bibir pantai yang memiliki pasir berwarna krem yang halus dan bersih. Selain itu, di pantai ini terdapat pepohonan yang sangat unik dan khas, yaitu pohon-pohon cemara udang atau Casuarina equisetifolia. Yang di Nusantara ini semula hanya terdapat di Pantai Lombang, Sumeneb, dan saat ini telah mulai dikembangkan, ditanam di daerah-daerah lainnya. Pohon ini memang unik, memiliki akar yang berbentuk unik dan bisa tumbuh tinggi sekitar 4 meter. Pohon bentuk ini tidak tumbuh lurus ke atas, namun biasanya membelok atau membungkuk seperti udang. Karena itulah jenis pohon cemara ini disebut cemara udang. Dan sampai saat ini berkembang menjadi kawasan hutan cemara yang tumbuh berjajar di sepanjang bibir pantai hingga mencapai 20 km. Di Pantai Lombang, kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh wisatawan selain beraktivitas di air adalah berkuda. Beberapa warga sekitar menyediakan persewaan kuda dengan harga yang cukup terjangkau. Wisatawan bisa berkuda sepanjang bibir pantai ataupun menjelajahi rerimbunan hutan cemara udang. Di pantai ini telah tersedia berbagai fasilitas penunjang seperti kamar mandi bilas, musola, dan banyak pula warung dan para penjual makanan dan minuman seperti es kelapa muda maupun rujak lontong khas Sumeneb yang bisa dibeli oleh pengunjung dengan harga yang cukup murah. Tak jauh dari lokasi pantai wisata Lombang, terdapat sebuah keunikan yang mungkin merupakan satu-satunya yang ada di dunia, yaitu Desa Kasur Pasir. Disebut Desa Kasur Pasir karena memang tradisi turun-temurun masyarakat setempat sepanjang hidupnya yaitu tidur di atas pasir. Ada 3 desa yang melakukan tradisi tersebut, yaitu Desa Legung Timur, Desa Legung Barat, dan Desa Dapenda yang berada di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb.
Selain Pantai Lombang, di wilayah pesisir utara Kabupaten Sumeneb terdapat pula pantai yang tak kalah indahnya, yaitu Pantai Slopeng. Pantai Slopeng yang berada di Desa Slopeng, Kecamatan Dasuk sekitar 21 km dari pusat kota Sumeneb. Pantai ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu hamparan pasirnya yang cukup menggunung, berhiaskan pohon siwalan, pohon kelapa, juga cemara udang, sehingga para wisatawan dapat menikmati keindahan laut pantai utara Madura ini. Selain beraktivitas berenang dan bermain di air, di Pantai Slopeng, wisatawan juga bisa menyewa kuda untuk sejenak berkeliling pantai yang memiliki bentang bibir pantai sepanjang kurang lebih 6 km ini. Selain itu, tersedia pula berbagai fasilitas sarana playground untuk tempat permainan bagi anak-anak, gazebo, kamar bilas, dan juga lain sebagainya. Tak jauh dari lokasi yang biasa dipergunakan untuk aktivitas wisatawan, di Desa Slopeng ini juga terdapat salah satu sentra pembuatan perahu di Kabupaten Sumeneb. Selain sentra pembuatan perahu yang juga terdapat di Pulau Talango dan juga di Pulau Sapudi. Selain Pantai Lombang dan Pantai Slopeng, di tengah-tengah di antara kedua pantai yang sudah menjadi unggulan pariwisata Kabupaten Sumeneb tersebut, terdapat sebuah pantai yang tak kalah eksotisnya, yaitu Pantai Badur. Aktivitas bahari memang menjadi unggulan utama potensi pariwisata di Kabupaten Sumeneb. Selain potensi pantai yang indah, di wilayah dataran Kabupaten Sumeneb, kabupaten ini juga memiliki banyak pulau-pulau eksotis yang mempunyai potensi luar biasa. Pulau Gili-Liang adalah salah satu pulau yang saat ini sedang giat dikembangkan dan juga menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Sumeneb. Untuk menuju Pulau Gili-Liang memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan yang ditempuh dengan menggunakan perahu dari Pelabuhan Dungke di wilayah dataran Kabupaten Sumeneb. Pulau Gili-Liang beberapa tahun terakhir ini banyak menjadi perbincangan karena ditemukan bahwa pulau ini merupakan tempat yang mempunyai kadar oksigen terbaik kedua di dunia setelah Laut Mati di Yordania. Keberadaan kadar oksigen yang tinggi ini berpengaruh langsung pada kesehatan penduduk Pulau Gili-Liang. Di pulau yang berpenduduk lebih dari 9.000 jiwa ini memang terbukti sampai hari ini tidak sedikit penduduk yang memiliki usia di atas 90 tahun. Bahkan beberapa di antaranya telah berusia lebih dari 100 tahun. Sehingga mereka tidak salah bila pulau ini memiliki julukan Pulau Awet Muda. Di sebuah bukit kapur di salah satu sudut Pulau Gili-Liang yang menurut hasil penelitian menjadi salah satu lokasi dengan kadar oksigen tertinggi di pulau ini saat ini telah disediakan beberapa tempat tidur tradisional Madura yang menjadi fasilitas bagi wisatawan yang ingin menikmati sejuknya udara dan tingginya kadar oksigen sambil melihat pemandangan laut. Selain potensi oksigen, di pulau ini terdapat Al-Quran Sejimat, yaitu sebuah Al-Quran tulisan tangan yang ditulis oleh tertua desa, Siim bin Simati. Al-Quran ini baru selesai ditulis sebanyak 15 juz. Setelah itu, ikon pariwisata di Pulau Gili-Liang adalah adanya gua alami yang tersebar di berbagai penjuru pulau. Tercatat paling tidak ada 17 gua yang diketahui oleh masyarakat dan sebagian diantaranya telah dikunjungi oleh wisatawan. Beberapa di antaranya yang dikenal oleh masyarakat adalah Gua Air, Gua Syarifah, Gua Patapan Kalumpang, dan juga Gua Mahakarya. Juga dapat kita temukan tulang belulang ikan paus. Sekitar tahun 2010, penduduk setempat menemukan bangkai ikan paus panjang 20 meter yang terdampar di daerah pantai Desa Bandras, Pulau Gili-Liang. Namun, dari seluruh potensi wisata yang ada di Pulau Gili-Liang, aktivitas air tetaplah menjadi favorit bagi para wisatawan, khususnya bagi wisatawan mancanegara. Di pulau ini juga terdapat spot-spot menarik untuk aktivitas berenang seperti Pantai Ropet. Pantai Ropet berupa sebuah cerukan sedikit masuk ke wilayah daratan dan menjadi pelabuhan darurat bagi perahu-perahu nelayan dengan diapit oleh tebing-tebing batuan kars di kiri dan kanannya. Pantai ini menjadikan spot berenang dan bersampan yang menyenangkan dengan airnya yang biru jernih. Okay guys, after one amazing day here, I can say you that I highly recommend you 100% visit
very amazing good place with amazing beaches and amazing sun and a lot of nice people. So welcome and come to Gili Ain, Sumeneb. Dari berbagai potensi destinasi wisata di wilayah Kabupaten Sumeneb yang telah ditampilkan sebelumnya, nampaknya destinasi wisata paling favorit bagi wisatawan mancanegara selama berkunjung di Kabupaten Sumeneb adalah Pulau Gili Labak. Pulau Gili Labak yang di dalam lidah Madura disebut sebagai Gili Labak ini secara administratif termasuk dalam Dusun Lembana, Desa Kombang, Kecamatan Talango. Untuk menuju ke pulau ini bisa ditempuh melalui Pelabuhan Kali Anget, sekitar 12 km ke arah timur dari pusat kota Sumeneb. Dari Pelabuhan Kali Anget, wisatawan bisa langsung menyewa perahu untuk menyeberang ke Pulau Gili Labak dengan perjalanan yang memakan waktu tempuh sekitar 2,5 jam. Atau wisatawan beserta kendaraannya bisa menyeberang dengan kapal tongkang menuju Pulau Talango, kemudian dengan jalan darat melintas sepanjang pulau sampai ke ujung pulau, Desa Kombang, dan juga dilanjutkan berperahu ke Pulau Gili Labak berangkat dari Desa Kombang dengan waktu tempuh perjalanan di laut sekitar 45 menit sampai 1 jam. Pulau Gili Labak memiliki keindahan yang sangat eksotis, tak kalah dengan kecantikan Pulau Gili Trawangan, Gili Air maupun Gili Meno di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pasir di Gili Labak berwarna sangat putih bersih, lautnya yang sangat bening dan kaya akan potensi terumbu karang serta ikan hias. Pulau ini hanya seluas 5 hektar dan hanya dihuni oleh 35 kepala keluarga yang kesemuanya berprofesi sebagai nelayan. Setiap harinya kita bisa menjumpai berbagai aktivitas penangkapan ikan secara tradisional, sampai proses penjemuran hasil penangkapan ikan teri yang dilakukan oleh warga di pinggiran pantai. Pulau Gili Labak ibarat sepotong surga yang jatuh ke bumi. Pantainya yang indah, air lautnya yang sangat jernih dan bening, beragam ikan hias yang berwarna-warni, dan potensi terumbu karang dari kedalaman 2 meter sampai 4 meter yang sangat kaya akan ragam jenis dan juga beraneka warna ini benar-benar membuat wisatawan merasa betah untuk berlama-lama menikmatinya. Pulau ini memang sangat kecil, namun masyarakatnya berhasil menanam dengan rapi dan menjaganya agar tetap selalu bersih. Berjalan kaki mengelilingi pantai di sini hanya membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 40 menit saja. Pemandangan pantai yang indah di sore hari ataupun di pagi hari dan juga keeksotisan aktivitas masyarakat nelayan tradisional di pulau ini benar-benar bisa membuat wisatawan jatuh cinta. Inilah potensi destinasi wisata tingkat internasional yang ada di bumi Sumeneb, yang siap untuk dikembangkan dan juga dipasarkan, namun wajib pula untuk dijaga kelestarian alamnya, karena kekayaan alam yang indah dan lestari itulah yang dicari oleh wisatawan dari berbagai penjuru dunia dalam kunjungannya ke tanah air tercinta ini. Petit coupé Gili Labak. Das ist mein Sibirnitsa. Ich liebe Gili Labak. Ihr müsst unbedingt hierher kommen und die Insel sehen. Ist richtig geil. Serving at you, smiling at you, and being there for everything you need. It's an awesome place to enjoy and relax. Here we are in Gili Lombok, in Sumeneb. It's really a wonderful place, like a paradise. The nature is wild and everything is really clean, and like you're eating fresh fruits, fresh fish from just caught in the sea. It's really awesome, and it's a place where you should come just once in your life. Tidak lengkap rasanya bila berwisata ke Sumeneb tanpa mencicipi aneka kuliner tradisional yang menjadi ciri khas Kabupaten Sumeneb. Sate Madura masih merupakan primadona wisata kuliner yang wajib di Sumeneb,
karena sate Madura merupakan kekayaan kuliner Nusantara yang memiliki rasa yang sangat mudah diterima oleh siapapun, baik lidah orang Indonesia maupun lidah wisatawan mancanegara. Selain sate Madura, tentunya masih banyak jenis kuliner tradisional yang bisa kita cicipi di Sumeneb. Bila kita berkunjung ke Sumeneb di hari Minggu, kita tinggal datang ke pasar Minggu yang berlokasi di depan Museum Keraton Sumeneb. Sesuai dengan namanya, pasar ini hanya beroperasi di hari Minggu pagi saja. Di sini jual beraneka produk usaha kecil dan juga menengah, seperti souvenir dan mainan anak-anak. Dan juga tentunya berbagai kuliner tradisional, mulai yang bersifat jajanan camilan sampai makanan-makanan berat. Dari kuliner tradisional Sumeneb sampai aneka jenis kuliner Nusantara. Dalam kegiatan pariwisata, penginapan juga menjadi salah satu penunjang utama dalam aktivitas liburan. Di Kabupaten Sumeneb telah tersedia cukup banyak hotel sebagai sarana akomodasi bagi wisatawan. Antara lain Hotel Suramadu, Hotel Utamitsu Mekar, Hotel Wijaya, Hotel Mitraland, dan juga Hotel Safari Jaya yang berlokasi di Jalan Trunojoyo. Ada pula Hotel Family Nur, Hotel J1 yang juga berlokasi di Jalan Abdurrahman, Hotel Dreamland yang berada di lingkar barat Babalan, serta Hotel Garuda yang terletak di Jalan Kamboja. Hotel Garuda sendiri merupakan penginapan yang bernuansa rumah keluarga yang ditunjang dengan berbagai fasilitas seperti resto atau rumah makan, tempat parkir yang luas yang akan membuat wisatawan merasa betah dan juga nyaman serasa seperti di rumah sendiri. Sumeneb, Jidayam Tradi, Zamasan Tamil. Okay. What's an amazing place? It's a nice beaches and a nice people. We loved the dancers were amazing. Yeah, that's like dancing. The beach was really good. Most beautiful beach in Indonesia so far, definitely. Pantai Lombang luar biasa, indah sekali ya. Kembali. Sumeneb is awesome, indah sekali. Orang yang baik. We love Sumeneb. Ayo, tunggu apa lagi? Keindahan berbagai potensi wisata yang ada ini telah menunggu kedatangan kita untuk beraktivitas wisata sejarah, wisata budaya, wisata kuliner, wisata kesehatan, dan berwisata alam di kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Madura ini. Kabupaten Sumeneb, the soul of Madura.